Hello Sobat Jagis, walaupun sekarang orang sedang berbondong-bondong transisi ke mobil listrik, banyak dari kita yang masih ingin mobil dengan mesin bakar internal. Tapi pilihannya makin kesini makin terbatas karena semua orang terlalu fokus ke EV gitu ya. Nah, datanglah mobil yang satu ini. Iya, ini adalah the all new MG ZS. Nah, ketika yang dulu ZS di Indonesia itu punya 3 powertrain yang berbeda, dari ICE yang bensin, sampai BEV yang listrik, sampai VS yang hybrid. Kita udah review semua di sini ya. Sekarang ZS datang sebagai sebuah HEV, at least HEV dulu gitu ya. Nah, dan ini sekarang menjadi salah satu SUV hybrid paling laris di UK alias di Inggris, di Eropa. So, kayak gimana sih rasa dan sensasi dari SUV terbaru MG yang desainnya mempesona dan konon interiornya sangat Eropa ini? Penasaran? Dan sebagai sebuah MG, kita juga pasti tahu kalau harga yang ditawarkan akan sangat kompetitif di kelasnya. Ingat ya, mobil ini itu akan bertemu dengan rival seperti Honda HR-V EHEV dan juga Toyota Yaris Cross Hybrid, tapi dengan dimensi yang jauh lebih besar dan juga kecanggihan yang mungkin akan bikin rivalnya ketar-ketir. Nah, posisi mengemudi juga salah satu yang paling enak nih di kelas, yang nggak sabar pengen kita setir gitu kan. Tapi kayak gimana detailnya untuk impresi pertama kali? Yuk kita kupas dulu dalam Start Your Engine. Kita ucapkan selamat datang kepada salah satu SUV hybrid paling laris di UK, iya, alias di Inggris. Ini dia mobilnya, MG All New ZS. Nah, kalau yang di sebelumnya MG ZS itu punya banyak sekali varian. Ada yang ICE aja kayak gini, ada juga yang versi BEV-nya kayak gini, dan juga ada yang versi hybridnya yang kayak gini, yang namanya itu MG VS ya waktu itu. Sekarang MG sudah lebih tertata dalam lini mobil mereka. Kalau kalian pengen SUV compact tapi full elektrik, ada MG S5 EV yang kita juga udah bilang itu menjadi salah satu SUV elektrik compact yang paling family friendly dan nyaman untuk digunakan sehari-hari gitu ya. Sekarang MG turut membawakan lini hybridnya ke Indonesia dengan MG ZS Hybrid Plus. Iya, ini namanya MG ZS Hybrid Plus. Dan ini merupakan generasi kedua dari nama MG ZS. Kayak gimana mobilnya? Karena ubahannya tentunya menyeluruh karena ini adalah all new model. Nah, kita bahas dulu MG ZS Hybrid Plus ini mulai dari belakang seperti biasa. Sebelum itu, sedikit overview. Mobil ini itu sebenarnya pertama kali debut itu di Agustus 2024, dijual di Eropa 2025, dan di 2026 sekarang sudah sampai ke Indonesia. Dia sudah dijual di banyak sekali market setir kanan, ya, seperti contohnya Australia, UK, bahkan sampai ke Oceania dan lain-lain, Brunei gitu ya. Mobil ini sudah dijual dan prestasinya lumayan mencengangkan karena ini salah satu SUV hybrid paling laris di Inggris. Makanya kalau kalian cek di online, akan lebih nemuin banyak review mobil ini itu di Inggris dibandingkan contohnya di China. Karena mereka lebih fokus mobil ini ke pasar Eropa, yang kalian tahu apa artinya. Standarnya beda dan pastinya memiliki competitive edge dibandingkan rival-rivalnya yang memang didesain untuk pasar Cina duluan. Nah, desainnya dia berubah total. Sekarang sudah mengikuti bahasa desain MG yang terbaru, jadi lebih halus gitu ya desainnya. Nah, di bagian atas kalian dapat spoiler dengan truk stop lamp sudah LED, kaca udah ada dipogger, dan juga wiper sudah rapi. Ke bawah logo MG di bagian tengah, desain bawahnya pun ini terlihat banyak lekukan yang bikin dia terlihat 3-dimensional ya. Jadi kesannya tuh kayak terpahat gitu, nggak yang polos dibandingkan yang lamanya. Plat nomornya juga posisinya berubah. Kalau yang lama kan di bagian bawah bumper sebelah sini, sedangkan di bagasinya polos. Sekarang plat nomornya pindah ke tengah bagasi sebelah sini. Dan untuk bagian bumpernya dia didesain lebih sporty karena MG memang memarket mobil ini sebagai sebuah family SUV yang punya DNA sportivitas ala Eropa. Di bawahnya kalian dapat klading-klading hitam yang juga ada aksen seperti
ala-ala underguard diffuser kayak gini ya, walaupun ini memang gua nggak demen di bagian bawah sini ada tanda kutip fake exhaust, tapi ini kalau dihitamkan harusnya akan nyaru aja. Tapi kalau soal safety-nya gue udah demen karena pertama-tama dia udah ada 3 titik parking sensor di bagian belakang sini, dia udah ada kamera belakang juga di bagian sini karena kamera sudah 360, dan juga soal perlampuan dia juga lampunya sudah baru dan ini nyalanya lumayan keren ya. Jadi dia LED bar yang tebel-tebel kayak gini, yang kalau kata mereka ini trailing LED tail lights, serta untuk lampu remnya LED dots dan lampu sen, lampu mundurnya di bagian bawah sininya. Bahkan untuk safety-nya, karena standar Eropa, dia juga sudah disematkan rear fog lamp alias fog lamp belakang yang modelnya ala F1 style gitu di bagian tengah diffusernya sebelah sini. Sporty dan keren. Dan yang keren juga, di sini emblemnya ZS Hybrid Plus. Ada plusnya dibandingkan yang versi lamanya. Dan by the way, ngomongin soal safety, mobil ini juga sudah 5-star A NCAP. Ke bagian samping, ini memang terlihat kalau dimensinya dia itu lebih besar dibandingkan ZS yang terdahulu ya. Karena kalau kita lihat panjangnya, dia di 4,43 meter, lebarnya di 1,81 meter, dan tingginya di 1,63 meter. Yang artinya, dari mulai panjang, lebar, sampai tinggi, dia membesar ke segala arah dibandingkan yang lama. Begitu pula dengan wheelbase-nya. Karena wheelbase-nya ini, kalau yang lama itu kan di sekitar 2,5 meter ya, kalau di sini dia 2,6 meter, yang harusnya secara interior space dan secara pengendalian itu juga lebih enak gitu. Nah, di bagian samping sini yang gue suka dia tuh lean ya, kesannya tuh kayak nggak SUV yang tinggi banget ke atas gitu, tapi dia terkesan sleek. Di bagian atas kalian dapat roof rail berwarna silver, yang ini beneran besi dan dingin kalau dipegang, jadi beneran bisa dipakai. Dan untuk bagian window lainnya dia dapat chrome di bagian tepian bawahnya sebelah sini. Cladding tetap ada dari over fender sampai ke bagian rocker panel di sini, dan di bawah juga ada aksen warna satin silver yang menghiasi bagian sampingnya. Serta untuk door handle-nya, dia simple aja, nggak neko-neko. Dia grip type seperti ini cukup besar, mudah dijangkau untuk anak-anak, orang tua sekalipun. Dan di sini juga body color dan ada akses keyless entry untuk kedua pintu depannya. Jadi keluar masuk pun sudah sangat mudah. Serta di bagian spionnya, ini spionnya juga simple sewarna body, dia nggak model pedestal, dia masih di mount di pilar seperti ini, tradisional. Dan juga spion ini sudah ada auto adjustment, electric retract, dan juga ada lampu sen di bagian sini, ada kamera di bagian bawahnya karena kameranya sudah 360, dan juga ada blind spot warning di bagian kacanya sebelah sini. Dan yang gue suka, di samping sini juga permainan tarikan garisnya tuh fluid banget gitu ya, dari bagian garis fender di sini, garis ini yang ke bawah sini, serta di bagian bawah sininya, membuat sampingnya itu terkesan berkarakter. Nah, lanjut bahas soal kaki-kaki dari si MG ZS Hybrid Plus. Pertama-tama, gue suka banget body to wheel ratio mobil ini karena dimensinya yang cukup pipih, tapi peleknya ini ring 18 inci, yang artinya antara body ketemu peleknya ini, peleknya kesannya gede gitu ya, jadi enak dilihatnya, nggak yang terlalu kedodoran. Termasuk peleknya ini juga udah senada dengan desain-desain pelek MG kekinian seperti Cyberster yang modelnya turbin gini, two-tone polish logo MG di bagian tengah. Dan juga ini dilapis dengan ban yang pakai GT, dia pakai GT Comfort 225 dengan ukuran 215/50 R18. Pengereman udah depan belakang full disc brake semua. Safety yang standar kayak ABS, EBD, traction control gitu-gitu sudah ada semua. Dan dia kan sudah punya ADAS yang disebut MG Pilot, yang artinya sampai adaptive cruise control, lane keeping assist dia juga sudah punya. Jadi di kelasnya dia udah cukup canggih lah. Dan sampailah kita ke bagian fascia depan dari si MG ZS Hybrid generasi kedua. Nah, fascia depannya ini juga berubah signifikan banget dibandingkan yang lama. Yang lama itu kesannya lebih tinggi, lebih pendek gitu ya, jadi lebih pesek. Ini dia lebih rendah tapi lebih panjang, lebih mancung dan lebih menurun, jadi kesannya sleek. Kalau kalian bandingin SUV tuh kayak yang satu tuh urus, yang satu tuh Purosangue gitu. Yang ini tuh lebih ke arah SUV tapi ala hatchback yang ditinggiin. Jadi kesannya tuh lebih sporty. Logo MG di bagian atas tengah sebelah sini, dan juga dia tetap ada grill besar karena kan ini tetap ada mesin bakar internal, yang dimana grillnya ini juga finishingnya sudah piano black dengan aksen chrome-chrome seperti ini yang bikin dia terkesan mewah. Bahkan di bagian atas, ini ada slant yang kesannya menyambungkan lampu dari kanan ke kiri gitu ya, dengan aksen silver di bagian tengahnya. Di bagian bawah, bumpernya juga sporty banget karena dia untuk intake-nya ada 3. Selain grill di tengah sini, ada lagi air dam di bagian bawah, dan bahkan ada
functioning air vent di bagian samping sini. Iya, ini bukan hanya ala-ala, tapi beneran bolong dan beneran tembus ke fender sini. Yang artinya harusnya coil drag-nya juga bagus gitu. Bahasa desain ini itu udah serupa dengan MG terbaru seperti MG3 hatchback gitu-gitu yang desainnya sudah lebih agresif dan sporty. Di bawah tetap dapat cladding-cladding, tapi di depan sini lebih berubah jadi ala splitter yang bikin dia lebih sporty, dan juga ada aksen underguard warna silver yang kesannya kayak lip spoiler seperti ini. Lampunya ini juga sekarang jadi jauh lebih sipit gitu ya. Serta untuk lampunya sendiri, dia punya DRL lampu senja yang berupa garis di bagian atas ini, serta dia sudah mengadopsi Cyc Vision LED lighting system. Dari mulai low beam sampai high beam, dia sudah proyektor LED di bagian luarnya sini, tapi memang untuk lampu seinnya dia masih bohlam saja di bagian dalam sebelah sininya. Serta untuk kebutuhan kayak contohnya safety, di depan sini pun sudah ada sensor-sensoran dan juga ada kamera, karena kameranya sudah 360, serta ada di bagian atas ini lagi karena dia sudah dilengkapi ADAS MG Pilot. Dan secara overall, desain dari si MG ZS generasi kedua Hybrid Plus ini sudah memberikan alternatif yang lebih seksi gitu ya di kelas compact hybrid SUV. Jadi sekarang pilihannya nggak cuma itu aja, nggak cuma Toyota Yaris Cross, nggak cuma Honda HR-V Hybrid, tapi sudah ada mobil ini juga yang kita nggak sabar pengen cobain rasa berkendaranya dan pengen tes efisiensinya berapa dari mesin hybridnya ini. Stay tune aja. Tentunya ngomongin soal SUV hybrid, kita akan fokus ke sistem hybridnya. Nah, begitu kita buka kap mesinnya, di sini terlihat sebuah mesin 1500 cc yang sudah dikombinasikan dengan motor listrik. Mesinnya sendiri, kayak gue bilang 1500 cc, tapi kan dia punya motor listrik berdaya 100 kW. Yang artinya setelah digabungkan, itu combine powernya mencapai 195 horsepower dengan torsi 465 Nm. Iya, torsinya hampir 500 Nm. Yang artinya mobil ini bisa melesat dari 0 sampai 100 cukup dalam 8,7 detik aja berdasarkan pengetesan di Eropa sana. Baterainya itu 1,83 kWh, dan konon mobil ini bisa mencapai efisiensi 21 km per liter. Apakah betul? Tunggu aja pada saat kita ngetes mobil ini secara live di jalanan nantinya. Tapi kalau seandainya beneran nih 0 sampai 108 detikan dan efisiensinya tembus 20 km per liter lebih, mobil ini harusnya nggak hanya fun to drive, tapi juga sangat menyenangkan di kantong untuk kalian pakai sehari-hari. Kita cek dalamnya yuk. Oke, lanjut bahas bagian interior dari si all new MG ZS Hybrid Plus. Nah, pertama-tama dari pintunya. Ini udah terasa solid banget ya. Ya, balik lagi, it's a British brand with Chinese build quality, jadi benar-benar terasa sangat-sangat solid. Nah, pas masuk, memang di sini masih polos saja, tapi openingnya itu lumayan besar dan pintunya terbuka hampir 90 derajat. Jadi akses keluar dan masuknya, inggris-inggrisnya itu jadi gampang banget. Sangat family friendly lah. Nah, seperti itu juga serasa duduk di baris pertama dari si MG ZS Hybrid Plus. Nah, interior ini jujur sekarang sudah berubah total ya, sama seperti eksteriornya, dan dengan dimensi yang melar, otomatis di interior ini juga jadi terasa lebih spacious dibandingkan pendahulunya. Dan kalau kita bicara soal desain, ini sebenarnya jadi semakin modern karena walaupun dia serba horizontal kayak mobil-mobil Eropa kebanyakan, yang gue suka dia tetap ngasih elemen-elemen yang terasa kayak ada unsur excitement-nya gitu ya. Kayak contohnya AC-nya di sini gitu, yang ada ring-ring satin chrome kayak gini. Ini ngingetin gue ke mobil-mobil supercar yang punya AC desain seperti ini, kayak jet thruster gitu ya. Kemudian dari build quality materials ini juga udah cukup impresif gitu. Jadi di bagian atas ini dia udah soft touch material, walaupun ini jahitannya palsu ya. Tapi di bagian bawah sini kalian dapat soft pad yang cukup besar dengan jahitan asli berwarna merah. Iya, jadi udah racing lah. Di sini juga ada open storage kecil buat kalian taruh sesuatu, dan di bawahnya ada glove box yang sudah soft opening. Jadi udah terasa premiumnya. Nah, ke bagian tengah kita disambut dengan infotainment besar ukurannya 12,3 inci, dan dia layoutnya tuh
widescreen ya, jadi nggak kayak kebanyakan mobil yang lebih tinggi. Ini benar-benar terasa seperti handphone yang dimiringin, jadi widescreen banget. Dan di sini sendiri kita dapat banyak sekali kontrol-kontrol untuk contohnya app connectivity, yang dimana dia juga bisa Apple CarPlay dan Android Auto, serta untuk mengontrol AC bisa dari sini, navigation. Di sini pun di bagian sisi drivernya ada shortcutnya, media udah bisa Bluetooth, teleponi, dan juga radio Indonesia. Dan juga kita bisa mengatur banyak sekali settingan untuk mobilnya, kayak contohnya regen brakingnya bisa di set, sampai comfort braking. Ini mirip kayak S5, jadi nggak mabok naiknya. Dan dia juga udah punya ADAS berupa MG Pilot yang bisa kalian atur juga di sini, termasuk sampai ke lane departure assist, dan juga untuk adaptive cruise control udah lengkap di sini gitu ya. Bluetooth teleponi, dan juga dia punya kamera 360 yang kalian bisa lihat angle-nya semua dari sini gitu. Jadi udah nice lah ya. Sisanya di bawah sini kalian dapat physical controls. Nah, ini yang gue suka nih. Jadi nggak semuanya dimasukin langsung ke layar, tapi ada physical control untuk contohnya nyala matiin AC, defogger depan belakang, hazard, balik ke home, jadi nggak perlu ngutak-ngutak di sini lagi, dan juga volume rocker, semuanya di sini physical. Ini gue suka, nice banget MG. Nah, untuk bagian center konsolnya, dia modelnya high console gini ya, jadi terasa seperti cockpit yang membelah antara driver dengan passenger. Memang mereka bilang sekarang si ZS Hybrid Plus ini lebih driver oriented juga dibanding yang lama gitu. Jadi nggak hanya sekedar SUV keluarga, tapi juga sebuah SUV yang menyenangkan untuk dikendarai. Di bawah sini kalian dapat aksen satin chrome yang membelok seperti ini, lagi-lagi membuat driver ini terasa sangat-sangat driver oriented. Dan di sini pun kalian dapat colok-colokan untuk USB, serta ada wireless charging pad di sini. Dan yang keren ini, shifternya sekarang sudah model digital shifter, dan dia terinspirasi dari sayap pesawat, iya, jet wing di sini yang mereka sebutnya. Jadi kalau kita misalnya pengen ke drive, tinggal kita ke belakangnya seperti ini. Kalau pengen ke N, tinggal kalian ke setengahnya ke depan. Dan kalau kalian pengen mundur, tinggal kalian dorong ke depan full seperti ini. Pen-nya ada di bagian sebelah kiri, indikatornya sebelah sini. Kuncinya itu seperti ini. Jadi kuncinya itu mirip seperti kunci-kunci MG yang sudah ada. Jadi contohnya kayak teman gue juga punya AHS, dia kuncinya seperti ini. Model teardrop down kayak gini ya, cantik. Dan di sini pun udah ada 3 buah tombol, lock, unlock, dan juga di tengah untuk buka bagasinya. Dan di baliknya ada logo MG seperti ini. Kuncinya sih keren nih, mewah gitu ya, ada beratnya gitu. Termasuk kalau misalnya kita lihat ke bagian belakang lagi, di sini ada engine start stop. Dia engine start stopnya nggak di bagian kanan atau kiri driver, tapi dia di bagian konsol tengah sini, bentuknya kotak, lucu banget. Mundur lagi, di sini ada electric parking brake dan juga ada driving mode. Yang dimana driving mode-nya sendiri juga ada 3, ada normal, sport, dan juga eco. Dan itu belum ngomong soal regen braking ya. Jadi regen brakingnya pun, atau si MG kan nyebutnya curse, yang itu diambil dari teknologi formula gitu. Curse-nya sendiri ada 3 level. Belakang lagi ada cup holder, yang dimana ini dividernya bisa digeser ke kanan ke kiri gini untuk mengakomodir cup yang lebih besar. Open storage lagi di bagian sini, dan ada armrest yang empuk di bagian tengah sini, dimana armrest ini bisa dibuka untuk nge-reveal console box yang oke lah, cukup dalam di bagian sininya. Dan di bagian bawah console boxnya juga ada lapisan karet, jadi kalau kalian taruh barang itu nggak kelontang-kelontang di bagian dalam. Joknya, nah ini joknya juga gue suka nih, karena joknya sendiri juga kombinasi antara 2 material. Pertama-tama kukulitan, jadi leatherette di bagian sini, leatherette juga di bagian tengah yang perforated, dan juga ada efek diamond patternnya kayak gini yang mewah gitu ya. Tapi dia sedikit menggunakan aksen suede. Nih kayak di tepian-tepian sini nih, ini ada suede, tepian-tepian backrest sini dia ada suede lagi. Jadi ada unsur luxury-nya gitu. Headrest-nya juga bisa di-adjust tentunya naik turun seperti ini, dan ada stitching merah yang ada di bagian sisi tepian luarnya. Pengaturan joknya untuk passenger dia masih manual, tapi untuk driver dia sudah elektrik, bisa maju mundur, rebah tegak, dan juga ada naik turun. Jadi udah lengkap ya pengaturannya, nggak ada masalah sama sekali. Nah, setirnya ini juga gue suka nih, karena pertama-tama setirnya sudah baru, dia sudah bisa di-adjust tilt dan juga teleskopik, jadi udah bisa menemukan posisi mengemudi yang nikmat. Dan setirnya ini sendiri juga mirip seperti yang digunakan di MG S5 EV. Dia 3-spoke, lebih langsing gini ya, dan lagi-lagi ini terasa seperti
nyetir jet fighter gitu rasa vibe di sini. Dan dia setirnya lucu karena dia nggak hanya flat bottom yang bikin sporty, tapi juga flat top. Sudah dilapis dengan kulit dengan perforated di bagian kanan dan kirinya. Wah, ini enak banget nih buat digenggamnya ya. Setirnya salah satu setir paling enak untuk digenggam di kelasnya. Logo MG bagian tengah, satin chrome, pengaturan udah lengkap. Di bagian kanan ada untuk audio steering switch, ada untuk ngatur MID, dan juga bisa ngatur voice command serta favorite button. Di bagian kiri ada untuk mengatur ADAS-nya, kamera 360 sampai ke favorite button lagi, dan juga ada auto steer ya. Jadi ADAS-nya sendiri juga udah bisa lane keeping assist dan juga bisa mengatur jarak untuk adaptive cruise control-nya. Yang MG Pilot kita udah tes, ADAS-nya cukup oke, jadi nice banget. Nah, lampu sudah auto, wiper di sebelah kanan, dan kita disambut juga dengan display instrument cluster atau speedometer 7 inci yang full color seperti ini ya. Jadi ini sendiri juga udah terlihat sangat-sangat futuristik gitu. Speedometer sebelah kiri, untuk RPM sebelah kanan masih ada RPM karena kan ini hybrid bukan full EV gitu ya. Tapi di sini kalian bisa atur-atur displaynya mau kayak gimana gitu kan. Misalnya kayak ini seperti kita pengen display. Ini kebetulan mobilnya sedang low bat ya karena kan memang ini baru fresh banget turun dari kapal. Jadi mobilnya sendiri belum jalan gitu dan belum diisi bensin. Jadi intinya di sini bisa berbagai bahkan kayak limiter sampai ke membaca limit speed di jalan pun bisa di sini. Nah, ke bagian kanan driver di sini dapat untuk pengaturan spion yang sudah electric retract tentunya. Jadi bisa dilipat secara elektris dan juga ada pengaturan untuk ketinggian lampu depan. Door trim. Nah, door trimnya ini agak mix ya sebenarnya karena di atasnya itu sebenarnya hard plastic dan ada jahitan palsunya. Gua agak kurang demen, tapi di bagian bawahnya itu udah soft. Sampai ke bagian armrestnya itu udah soft dan yang ada jahitan merahnya itu juga sudah soft. Serta untuk bagian pembuka pintunya lagi-lagi dia warnanya satin chrome dan kalau dipegang tuh kayak dingin gitu ya. Jadi kayak bukan plastik gitu. Serta untuk power window-nya dia auto down, kacanya masih single glaze dan juga auto up. Kalau yang lain hanya auto down saja untuk sisa ketiga kacanya. Nah, ke bawah juga masih ada door pocket serta bottle holder dan untuk sound system dia memang belum premium sound tapi at least dia udah lengkap, ada speaker di bagian bawah dan juga ada tweeter yang tersematkan rapi di bagian dashboard atasnya sebelah sini. Nah, ke bagian atas kita dapat kaca tengah yang walaupun day night view-nya masih manual, tapi ini desainnya keren ya, kayak infinity mirror gitu, jadi dia borderless alias frameless. Jadi desainnya tuh udah sangat-sangat futuristik. Di atas, kalian dapat headliner dengan warna yang terang, jadi kabinnya terasa semakin lega walaupun mobil ini terkesan lebih gepeng dibandingkan ZS ya, tapi headroom no problem sama sekali. Dan di bagian tengah sini kalian dapat tempat buat taruh kacamata, lampu baca yang semuanya sudah LED dan juga ada pengaturan untuk panoramic roof-nya yang dimana ini panoramic sunroof, jadi bisa dibuka untuk bagian sininya. Jadi masih sangat-sangat versatile. Kanan kirinya, ini kalian dapat sun visor yang dimana dua-duanya sudah ada kacanya dan sudah ada lampunya juga yang sudah LED gitu. Tapi lagi-lagi karena ini mobil masih belum jalan dan secara baterai dan secara bensin pun belum terisi, itu makanya nggak nyala. Tapi nanti yang kalian dapat sudah versi CKD dan ini sudah berjalan normal semuanya. Ini posisi berkendaranya tetap masih khas dengan MG setelah nyobain MG4 EV, MG S5 EV. Ini tetap menjadi salah satu yang paling nikmat. MG generasi-generasi baru, itu posisi duduknya, posisi nyetirnya, itu mereka paham banget gitu. Kalau ini adalah mobil yang memang harus menyenangkan untuk dikemudikan, nggak hanya sebagai family car. Makanya rasa duduknya, ini kaki tuh hampir selonjoran gini ya untuk sebuah SUV ya. Jadi rasanya tuh bener-bener kayak nggak nyetir mobil yang tinggi-tinggi amat gitu. Masih ada driving dynamic-nya. Oke, lanjut bahas baris kedua dari si MG ZS Hybrid Plus. Nah, dari pintunya, ini memang terasa sedikit lebih enteng dibanding pintu depannya, tapi tetap terasa solid dan well built. Dan lagi-lagi yang gue appreciate adalah ini ya, bukaannya tuh lumayan lebar di kelasnya. Jadi ini hampir 90 derajat yang artinya kalian keluar dan masuknya itu jadi lebih mudah, terutama untuk anak-anak dan orang tua karena kan MG melabel ini sebagai SUV hybrid keluarga. Solid kan? Nah, seperti itu juga rasa duduk di baris kedua dari si MG ZS Hybrid Plus. Nah, dan memang berasa ya,
pas kita duduk di sini, gue masih inget gimana rasa duduk di MG ZS yang lama. Karena kan MG ZS yang lama tuh sempat ditawarkan dengan varian ICE yang bensin, varian BEV yang ZS EV, dan juga sempat ada MG VS yang versi hybridnya gitu. Nah, di ZS yang baru ini, kualitasnya memang meningkat dengan cukup signifikan gitu ya. Nggak hanya dari kualitas, tapi juga dari ruangan. Walaupun dari luar kesannya tuh kayak lebih gepeng, tapi ini mobil tuh lebih lebar dan lebih panjang. Otomatis, kita bicara soal akomodasi, di sini ini jok udah gue set ke posisi mengemudi gue yang oke gitu ya, yang benar-benar driving oriented. Di sini di belakang gue masih ada 5 jari. Jadi untuk ruangan di belakang sini, footroom itu nggak ada masalah, bahkan kaki bisa dimolosin ke bagian kolong jok depan untuk sedikit agak selonjoran. Headroom sama, walaupun di atapnya agak gepeng melandai, tapi di sini gue tetap masih ada ruangan kepala lebih dari 5 jari yang bikin rata-rata orang Indonesia artinya muat di sini tanpa masalah. Jok di baris kedua sama seperti di depan, dia sudah kulit dengan material kombinasi antara leatherette dengan aksen suede di sini, suede lagi di sini, perforated dengan pattern diamond dan juga stitching warna merah di bagian sininya. Joknya pun sudah dilengkapi dengan ISOFIX tethering point, jadi kalau kalian pengen bawa anak-anak sebagai sebuah SUV keluarga, ini juga tinggal colok aja di sini. Dan di belakang sini kalian dapat 3 buah headrest yang 3-tiganya adjustable. Jadi benar-benar bisa mengakomodir 5 orang ya, karena mobil ini di kelasnya juga tergolong sangat lebar. Jadi kalau kalian pengen bawa orang di tengah, memang ada hump sedikit di sini, tapi sedikit banget, hampir nggak berasa. Jadi kalau kalian duduk di sini, kaki itu masih bisa ditaruh di tengah tanpa harus beleberan ke kanan kiri. Dan kalian juga dapat headrest di bagian tengah untuk menyangga kepala kalian. Tapi kalau kalian hanya berdua, nah, memang sayangnya di sini dia tidak dilengkapi dengan armrest belakang ya. Nah, ini mungkin mereka lebih mementingkan banyaknya akomodasi dibandingkan creature comfort. Tapi ya nggak masalah. Kenapa? Karena di belakang sini kalian juga masih dapat beberapa creature comfort, contohnya seperti ada AC di belakang sini ya. Nah, memang AC ini ya kontrolnya ikut yang depan aja secara airflow-nya dan temperaturnya, tapi AC-nya ini terpisah kanan kiri. Lagi-lagi banyak aksen satin chrome gini-gini yang udah bikin dia terasa mewah. Dan ada USB charger satu di bagian sini buat kalian ngecas di belakang, walaupun cuma satu, jadi ya kalau 2 orang harus gantian. Penyimpanan sisanya di bawah sini tidak ada, hanya ada seat back pocket, tapi at least ada di bagian kedua jok depannya. Jadi kalian bisa pakai dua-duanya. Dan door trim, nah door trim belakang ini memang lebih banyak hard plastiknya, karena selain di bagian atas ini hard plastik, di bagian bawah jahitan palsunya itu juga hard plastik. Tapi untungnya di tempat armrestnya itu masih ada soft pad buat kalian nyandarin tangan, jadi tangan kalian masih tetap kena soft pad juga. Serta power window udah auto down untuk kedua jendela belakang, tetap dapat aksen satin chrome untuk pembuka pintunya, dan bahkan tetap dapat penyimpanan door pocket di bagian bawahnya ya, jadi masih tetap ada praktikalitasnya. Serta di atas kita juga dapat grab handle buat pegangan kalau yang nyetir serasa nyetir MG S5, dan juga kalian dapat panoramic roof yang terbukanya oke lah, masih memberikan kabin ini nuansa yang lebih lega. Dan yang gue suka lagi, yang jarang di kelas compact SUV seperti ini adalah adanya kaca ketiga di bagian belakang sini yang membuat kabinnya terasa lebih airy, karena cahaya masuk nggak hanya dari depan, samping, dan atas, tapi juga dari belakang sini gitu ya, bikin kabinnya terasa semakin lega lagi. Ada hook juga di sini untuk menggantung tas, karena kan MG is British, so pengguna mobil ini rata-rata pasti gentleman. Bawa jas bisa digantung di sini jasnya. Kita cek bagian bagasi. Lanjut bahas soal bagasi dari si MG ZS Hybrid Plus. Nah, untuk bukanya udah ada electric button di bagian sini, dan dia sudah dilengkapi dengan power tailgate. Iya, jadi memudahkan untuk kalian buka dan tutup bagasi. Nah, secara bawaan kalian juga dapat tonneau cover yang lumayan besar ya. Kenapa? Karena bagasinya ini memang untuk di kelasnya dia tergolong lumayan gede. Ukuran bodinya yang melar dibandingkan yang sebelumnya itu membuatkan bagasi ini juga jadi terasa lebih masif gitu ya. Supaya kalian bisa lihat lebih detail, gue akan copot untuk bagian tonneau covernya ini. Jadi ini bisa dicopot dengan mudah. Kalian tinggal unhook aja yang di sini, terus kalian ke atasin kayak gini. Nah, seperti ini. Jadi kalau kalian bawa item yang lebih tinggi, ini bisa kalian taruh rumah. Tapi kalau kalian bawa item yang nggak terlalu banyak, belanjaan bisa kalian tutup supaya nggak kelihatan dari mata-mata di luar. Bagasi ini
Kapasitasnya itu 443 liter dengan posisi jok belakang itu naik. Jadi benar-benar terasa lumayan gede. Kalau kalian pengen taruh 2 koper large atau bahkan 3 koper cabin, masih masuk di sini tanpa masalah. Serta di sini pun masih ada underfloor storage yang kalau kita buka, nah di sini tersimpan rapih untuk tire repair kit dan juga keperluan emergency kalian gitu ya. Termasuk ini ada aki. Jadi aki 12 voltnya memang di bagian belakang sini gitu. Nah, termasuk ini juga selain di sini kalian dapat 2 buah open storage, satu di bagian sebelah kiri, satu di bagian sebelah kanan sini. Ada lampu untuk menerangi malam-malam yang ini lampunya sudah LED dan juga ada 2 buah hook di sini buat kalian taruh belanjaan yang mungkin basah dan gak mau kena ininya. Sedangkan kalau kalian pengen nge-expand bagasinya lagi, jok baris kedua itu bisa dilipat ke depan dengan format 60/40. Jadi misalnya melipatnya bisa langsung di belakang dengan mudah kayak gini. Nah, kalau ini sudah dilipat ke depan, ini otomatis akan jadi rata lantai. Walaupun di depan itu agak sloping ke atas, tapi ini hitungannya rata lah ya, karena nggak ada humpnya. Jadi kalau kalian pengen masukin item all the way ke depan, tinggal kalian sorong ke depan aja. Dan bagasinya langsung meningkat dari 443 liter jadi 1457 liter, yang artinya ini juga masif banget. Termasuk karena dia plat nomornya itu ditaruh di bagian bagasi, bumper bawahnya juga jadi nggak terlalu tinggi ke atas. Alias load lipnya ini hampir nggak ada. Dan kalau kalian pengen masukin keluarin barang, itu kalian nggak perlu angkat terlalu tinggi-tinggi. Jadi benar-benar semuanya itu sudah dipikirkan untuk memudahkan keluarga memakai mobil ini. Pengen ditutup, tinggal pencet di sini aja. Yaks, oke. Nah, jadi kurang lebih begitu aja guys. Sedikit fun impress kita mengenai si MG ZS Hybrid Plus alias the all new MG ZS. Nah, sekarang MG lineup itu sudah semakin bagus ya dalam pembagian lini-lininya. Kalau yang tadinya ZS itu punya 3 powertrain sekaligus, ada yang versi ICE, ada yang versi BEV, ada yang versi hybrid dengan VS, tapi mobilnya sama. Sekarang itu sudah lebih tertata. Kalau kalian pengen SUV yang full elektrik, ada MG S5 yang enak banget. Tapi kalau kalian pengen SUV kompak yang tetap bermesin bakar internal namun efisien, ZS Hybrid Plus ini siap menemani perjalanan harian kalian gitu. Dari desainnya, ukuran yang sekarang lebih besar, otomatis interiornya lebih lega, posisi duduknya yang salah satu paling nikmat di kelasnya, dan juga fitur-fitur canggih seperti MG Pilot, iSmart, dan lain-lain, membuat mobil ini harusnya punya competitive edge dibanding beberapa rivalnya di kelas compact hybrid SUV. Yes, tinggal harganya aja. Nah, pada saat kita review ini, memang ini mobil masih fresh banget off the boat dari Australia. Tapi tentunya, pas mobil ini meluncur secara resmi di Indonesia, dia pastinya sudah akan CKD dan juga harganya akan di-reveal. Harganya berapa? Kita tunggu aja dari MG Indonesia. Kalau harganya udah di-reveal, kita bakal pin di comment section di bawah, atau kalian bisa lihat langsung di Instagramnya MG Indonesia di bagian sebelah sini. Tapi menurut kalian harga yang pas berapa? Silahkan kalian komen langsung di bawah. Apakah harganya akan di atas S5 EV atau di bawah? Kita masih belum tahu. Dan pastinya thank you banget kepada kalian semua yang udah nonton. Kalau kalian suka dengan kami, kenapa nggak kalian support channel, subscribe ke YouTube channel kami, dan jangan kepo juga sosial media kami untuk kisah kami lakukan tugasnya ke sini. Supaya selalu update informasi terbaru dan mobil-mobil keren seperti si MG ZS Hybrid Plus ini. Yang menurut kita di kelasnya lumayan eksotis ya. DNA Eropa di mobil ini itu masih terasa sangat-sangat kental, dan makanya dia masih tetap sangat laris sekali. Bahkan salah satu SUV hybrid terlaris di Eropa saat ini. Oke, kita tunggu harganya. We'll see you guys again in the next video. Ride safe and Godspeed.